Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalamun qadimun la yumallu sima'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyatin bihi nashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qulubina hina jahlina wa hayratina. Faya Rabbana matti'ana bisirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa maqlatana. Hadratul kiram wal muhtaram, seluruh jamaah Masjid Jami Uswatun Hasanah yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini dapat berijtima, berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan segala amaliyah ibadah yang kita kerjakan pada pagi hari ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, mengawali kajian tafsir pada pagi hari ini, saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bahwasanya pada bulan kemarin tidak dapat hadir, tanpa mengurangi rasa hormat dan kepercayaan yang diberikan berkenaan dengan salah seorang guru saya di Manunjaya meninggal. Oleh karena itu, satu kali lagi permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada jamaah. Dan juga saya sampaikan barangkali nanti ada penjelasan yang salah, mohon untuk langsung diingatkan. Dan pada pagi hari ini kita sama-sama menelaah, mengkaji firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah yang ke-97,
yaitu surah Al-Qadar. Barangkali ada yang membawa Al-Quran ataupun handphone, bisa dilihat sama-sama kajian Al-Quran surah Al-Qadar ini. Dan nanti kalau ada yang salah, mohon untuk langsung diingatkan. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh. Malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Wallahu a'lam bimuradi. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, suratul Qadar makiyatun inda aksaril mufassirin. Berdasarkan kebanyakan para ulama tafsir, surah Al-Qadar ini termasuk kelompok surah makiyah. Artinya surah yang diturunkan oleh Allah ketika baginda Rasul sedang berada di kota Makkah. Ini berdasarkan pendapat aksarul mufassirin, kebanyakan para ulama tafsir. Karena pendapat aksarul mufassirin tentunya ada sebagian ulama ahli tafsir yang berpendapat bahwasanya surah Al-Qadar ini adalah surah Madaniyah. Kama qala Al-Mawardi wa qala As-Salabi hiya madaniyatun. Menurut Imam As-Salabi, surah Al-Qadar ini termasuk surah Madaniyah. Kita tidak perlu terjebak apakah surah Al-Qadar ini surah Makkiyah ataupun surah Madaniyah. Kita ikuti saja pendapat daripada para ulama tafsir ini. Dan surah Al-Qadar ini nuzilat pada surat Abbas. Surah Al-Qadar ini Allah turunkan setelah diturunkannya surah Abasa. Karena seperti pernah disampaikan bahwasanya susunan Al-Quran yang kita baca menjadi 114 surah ini tidak berdasarkan turunnya Al-Quran. Seperti di sini surah Al-Qadar ini surah yang ke-97 dalam urutan Al-Quran, sementara surah Abbas itu setelah surah An-Naba. Karena yang kita baca ini adalah berdasarkan Rosam Utsmani yang dibukukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Surah Al-Qadar ini wahya khamsu ayatin wa salasuna kalimatan wa mi'atu wa isna asyara harfan. Kalau kita lihat teliti surah Al-Qadar ini khamsu ayatin, seluruhnya ada 5 ayat.
wa salasuna kalimatan, ada 30 kalimat. Wa mi'atu wa isna asyara harfan, ada 112 haraf yang terdapat dalam surah Al-Qadar ini. Lalu berkaitan dengan keutamaan surah Al-Qadar ini, tentu beberapa pendapat ulama menyampaikan, di antaranya yang saya bacakan dalam tafsir Hadaiqurau wa Roi'an, wa ruwiya fi fadli'a annahu qala sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal qadri utiya minal ajri kaman shoma ramadhana wa ahya lailatal qadri. Man qara'a suratal qadri, barang siapa membacakan surah Al-Qadar, utiya minal ajri, akan diberikan pahala baginya kaman shoma ramadhana, seperti orang berpuasa pada bulan Ramadan, wa ahya lailatal qadri, dan dia menghidupkan malam Lailatul Qadar. Zakarahul Baydawi, ini fadilah disampaikan oleh Imam Al-Baydawi, wa huwa maudhu'un la aslalah, walaupun pendapat ini banyak penentangan daripada ulama yang lain. Tentunya hal ini juga saya ingatkan, kita tidak selalu terjebak daripada fadilah keutamaan hanya satu surat saja. Karena kita yakini setiap harap yang kita baca dalam Al-Quran itu memiliki keutamaan, sepanjang kita yakin dan disertai niat yang ikhlas ketika membacanya. Dalam kajian ilmu fikih pun disampaikan, berkaitan dengan Al-Quran ini, jangankan membacanya, hanya mendengarkan orang yang membacanya, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan surah Al-Qadar ini, kenapa surah ini dinamakan surah Al-Qadar? Wa an Abi Bakrin Al-Waraq, disampaikan oleh Imam Abu Bakar Al-Waraq rahimahullah ta'ala, sumiyat Lailatul Qadar. Ayat ini ataupun surah ini dinamakan surah Al-Qadar li'annahu nazala fiha kitabun zu qadarin ala rasulillahi zi qadarin li ummatin laha qadar. Li'annahu nuzila fiha kitabun zu qadar, karena dalam surat ini menjelaskan nuzila fiha kitabun dzu qadar, akan dijelaskan tentang diturunkannya Al-Quran yang memiliki kedudukan yang sangat mulia. Ala rasuli dzi qadarin, disampaikan diturunkan Al-Quran ini kepada seorang utusan dzi qadar yang memiliki kemuliaan. Li ummatin laha qadar, bagi umat yang memiliki keutamaan. Yang kedua, sumiyat Lailatul Qadar. Kenapa surah ini dinamakan surah Al-Qadar? Ini disampaikan oleh Imam Abu Bakar Al-Waraq, karena arti daripada Al-Qadar itu berbeda-beda. Yang pertama, Al-Qadar itu adalah kemuliaan. Seperti tadi disampaikan dalam terjemah ayat yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lalu yang kedua, arti daripada Al-Qadar itu adalah Lailatul Daik. Lailatul Daik itu artinya malam yang terasa sempit. Kenapa dinamakan Lailatul Daik? Li'annal arda tudayyiku biha bil malaikah. Karena pada malam Lailatul Qadar ini bumi akan terasa sempit berkaitan dengan turunnya para malaikat. Sehingga Al-Qadar ini dinamakan Lailatul Daik. Imam Abu Bakar Al-Waraq menjelaskan, beliau mengatakan, menyampaikan Al-Qadar dengan arti Lailatul Daik ini pun berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man qudira alai rizquh, wa man qudira alai rizquh,
barang siapa yang disempitkan rizkinya. Ini nanti penjelasannya ayat waman qudira alaihi rizqu, ini berkaitan dengan nafkah. Tentunya akan sama-sama kita telaah, sama-sama kita gaji dalam Al-Quran surah At-Tolak. Itu sedikit gambaran kecil tentang surah Al-Qadar. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, bahasan selanjutnya tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Sababun nuzuliha ma akhrajahu Ibnu Abi Hatim wal Waidi an Mujahid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara rajulan min bani Israil labisa silaha fi sabilillahi alfa syahrin ma akhrajahu Ibnu Hatim. Sebuah hadis disampaikan oleh Imam Ibnu Hatim wal Wahidi an Mujahid, dia menerima dari sahabat namanya Mujahid, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW zakara rajulan, Rasul baginda Rasul pernah menceritakan tentang seorang laki-laki mim Bani Israil, laki-laki tersebut keturunan Bani Israel, labisa sila api sabilillah al-basyahrin, laki-laki dari Bani Israel ini dia ketika siangnya dia berperang melawan orang-orang kafir, dan ketika malamnya dia beribadah al-basyahrin sepanjang 1000 bulan. Nanti laki-laki ini akan disampaikan namanya, satu riwayat mengatakan namanya Syamun, satu riwayat lagi namanya Samsun ataupun Samson. Insya Allah nanti dalam kajian di depan akan disampaikan. Yang paling utama yang kita pahami, ini adalah sebuah keinginan besar. Ketika baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia menceritakan kisah orang solih, seorang laki-laki yang ketika siangnya dia berperang, namanya Al-Ghazi, nanti istilah sebutannya seorang yang suka berperang, dan malamnya digunakan untuk beribadah. Itu dilaksanakan dalam alfa syahrin 1000 bulan. Tentu kita sebagai umat Nabi, para sahabat sangat menginginkan, andaikan menjadi orang tersebut siang malam dipergunakan untuk beribadah dalam rentang waktu 1000 bulan. 1000 bulan ini adalah 83 tahun 4 bulan ya kalau tidak salah. Nanti pun akan disampaikan. Lebih daripada 83 tahun siang berperang, malam dipergunakan untuk beribadah. Wa ajabal muslimuna min zalika, merasa kagetlah para sahabat, memiliki keinginan seperti laki-laki tersebut. Fa anzalallahu subhanahu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lalu Allah turunkan kepada baginda Nabi surah Al-Qadar ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surah ini diantara surah yang ketika kita baca agak susah membacanya. Makanya tentunya kita perlu bimbingan guru kita. Karena kalau kita mewakafkan Al-Quran di ujung, sementara hurufnya kalau nun itu mudah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena ini ujungnya lailatul qadri. Kalau kita mewakafkan fi lailatul qadr, roknya hilang, itu pun salah.
Kalau kita mewakafkan dengan membacakan Lailatul Qadri, itu pun salah. Karena arti daripada wakaf itu adalah taskin, huruf akhirnya perlu disukunkan. Makanya ketika membacanya, dalnya tetap sukun dalam keadaan qalqalah, roknya pun harus terbawa, walaupun ini tidak diberikan harakat kasroh. Ini termasuk sebagian ayat yang ketika diwakafkan butuh latihan yang panjang. Tidak bisa dibaca Lailatul Qadr. Kalau hanya qad orohnya hilang, itu pun salah. Insya Allah kita sama-sama berguru kepada guru kita tentang tahsin. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Inna sesungguhnya kami anzalnahu telah menurunkan. Kalau Bapak dan Ibu lihat dalam kalimatnya inna anzalnahu, yang akan jadi catatan adalah hu. Hu ini adalah domir kalau istilah bahasa Arab, ataupun istilah kita adalah hu ini kata ganti. Kalau berbicara kata ganti ataupun domir, itu harus ada marji'ud domir, harus ada pengembalian kemana kata ganti tersebut. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Itu dalam terjemahnya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Apa yang diturunkan oleh Allah? Sementara kalimat sebelumnya inna. Kalau Bapak dan Ibu lihat dalam kaitan surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat domir ataupun kata ganti tunggal yang menunjukkan kalimatnya muzakkar, kalimatnya menunjukkan kepada laki-laki, sementara tidak ada marojinya, tidak ada pengembalian domirnya. Sesungguhnya kami menurunkannya. Apa yang diturunkan Allah? Karena kalimat sebelumnya nya. Contoh seperti ini, Jahid, dan mohon maaf saya menggunakan nama, mudah-mudahan tidak ada di sini. Ini hanya sebagai contoh saja. Jahid pada waktu siang sedang berdiri di kelas, lalu dia maka dia tersebut pasti kembalinya kepada Jahid. Tidak mungkin Jahid pada waktu siang berdiri di kelas, lalu dia ini mungkin Umar, dia ini mungkin, tidak. Karena kalimat kata ganti itu pasti kembalinya kepada kalimat sebelumnya. Nah, sementara dalam ayat ini, inna sesungguhnya, anzalna'u kami menurunkannya. Apa yang diturunkan oleh Allah? Jamaatul kiram ya Allah. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, begitu indahnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata ganti tanpa dijelaskan awalnya. Ini karena li'anna syuhrata'u takumu maqamat tasri bismi. Karena yang diturunkan oleh Allah pasti Al-Quran. Sengaja lafaz Al-Quran ini tidak dijelaskan sebelumnya, li'anna syuhrata'u, karena begitu masyhurnya. Yang pasti ketika yang diturunkan kepada Nabi pasti itu adalah Al-Quran. Makanya dalam ayat ini tidak seperti inna anzalnal Qur'ana, tidak. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, tidak menggunakan kalimat seperti itu, tapi inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya. Jadi yang dijelaskan dalam ayat pertama ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadri, dalam malam Lailatul Qadar. Perlu menjadi pemahaman bersama, karena ayat yang menjelaskan tentang diturunkannya Al-Quran bukan hanya ayat ini saja. Sebagai pembanding, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dijelaskan syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran.
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Pun dalam ayat yang lain, fi ayufraku kullu amrin hakim, ada ayat yang menjelaskan tentang diturunkannya Al-Quran. Yang menjadi pemahaman bersama bahwasanya Al-Quran ini dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, dalam malam yang diberkahi. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah mengalami dua fase. Yang pertama, Al-Quran ini diturunkan mujammalatan, secara menyeluruh sekaligus. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ke Lauhil Mahfud itu sekaligus. Kalau Bapak dan Ibu lihat dalam sejarah, Allah menurunkan Al-Quran ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Sebagai gambaran kecil, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam hanya dalam 40 malam, sekaligus ketika Nabi Musa sedang ada di Tur Sina ataupun Bukit Sinai. Sementara Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi sepanjang ketika baginda Rasul mulai diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan dalam sejarah pun dicatat, baginda Rasul diangkat menjadi Rasul ini ketika beliau usianya 40 tahun. Perjalanan dakwah 13 tahun di kota Makkah dan 10 tahun di kota Madinah, sehingga genap usia beliau wafat ketika 63 tahun. Itu selama perjalanan Makkah 13 tahun, Madinah 10 tahun, itu adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Makanya dalam ayat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini adalah Allah menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi ke Lauhil Mahfud. Dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah namanya. Baitul Izzah itu sama di dunia. Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lalu ayat yang menjelaskan syahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Karena pada waktu itu ketika baginda Nabi sedang berkholwat ini menyepi beribadah di Gua Hira, turunlah malaikat Jibril atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala membawa wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sebanyak 5 ayat ketika baginda Rasul sedang berada di Gua Hira. Dan turunnya Al-Quran ketika baginda Rasul berada di Gua Hira bertepatan dengan 17 Ramadan yang kita kenal dengan istilah nuzulul Quran. Itu adalah awal turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke dunia ini. Jadi tentunya harus menjadi pemahaman bersama, inna anzalnahu fi lailatul qadar, Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sementara malam Lailatul Qadar itu sampai sekarang dijelaskan tidak ada seorang pun yang tahu kapan tepatnya Lailatul Qadar. Nanti saya akan jelaskan ikhtilaf ulamanya. Lalu ketika ibu dan bapak bertanya, kan Al-Quran itu diturunkan ketika Nabi sedang berada di Gua Hira, bertepatan dengan 17 Ramadan, sebagai bukti diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Karena, mohon maaf saya ulang lagi, Al-Quran itu diturunkan dengan 2 fase. Yang pertama diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Ini yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qadar.
Lalu syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran itu menjelaskan Al-Quran diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi ketika baginda Nabi berada di Gua Hira, itu dinamakan nuzul Quran ataupun fase ketika diturunkan Al-Quran dari Baitul Izzah ke baginda Nabi. Jadi tentunya tidak bertolak belakang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Mohon maaf, bisa sama-sama ditelaah. Ayat kedua ini bentuknya pertanyaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lalu apakah Allah tidak tahu? Sampai dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat istifham, kalimat pertanyaan. Ini menggambarkan bahwasannya yang akan dijelaskan tentang Lailatul Qadar itu adalah sesuatu hal yang sangat istimewa. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, wa ma adraka ma lailatul. Ketahuilah, pahamilah apa malam yang mulia itu. Allah memberikan pertanyaan bukan berarti Allah tidak tahu, tapi ayat ini menggambarkan, mengingatkan kepada kita bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat istimewa. Dan Allah pun jelaskan tentang Lailatul Qadar ini beriringan dengan 3 ayat selanjutnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sedikit berkaitan dengan Lailatul Qadar. Di sini banyak hadis yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Saya sampaikan satu hadis saja, an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Muttafaqun alaih. Hadis ini sudah disepakati oleh para ulama hadis. Artinya kalau sudah disepakati berarti kedudukan hadisnya sahih, tidak bisa diperdebatkan lagi. Man qoma, barang siapa dia qoma berdiri, barang siapa dia melaksanakan ibadah, barang siapa dia berzikir menghadap Allah Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadar. Apa yang menjadi dorongan? Imanan, karena iman kepada Allah, wahtisaban, hanya mengharap keridhaan Allah. Orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan ihtisab, hanya mengharap ridho Allah, maka yang akan diberikan Allah kepadanya Gufiro lahu ma taqaddama min zanbi. Gufiro lahu, akan diampunkan baginya dosa ma taqaddama min zanbi, dosa yang telah dilakukannya. Ini sebagian hadis yang disepakati kesahihannya berkaitan dengan Lailatul Qadar ini. Tentunya ada keharusan bagi kita mengusahakan agar benar-benar kita mendapatkan Lailatul Qadar ini, karena orang yang beribadah pada malam ini ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampunkan dosa yang telah dilakukan. Itu sedikit gambaran tentang Lailatul Qadar. Dalilnya adalah hadis yang disampaikan oleh sahabat Abi Hurairah. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, kemuliaan Lailatul Qadar ini karena ada 3 hal. Yang pertama, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Ini sudah disampaikan tadi di awal, bahwasanya ketika kita beribadah pada malam Lailatul Qadar itu sama kaitannya, sama perbandingannya dengan ibadah selama 1000 bulan. Wa iya salasu wa samanuna sanatan wa arba'atu asyurin. 1000 bulan adalah salasu wa samanuna sanatan wa arba'atu asyurin, 83 tahun lebih 4 bulan. Itu adalah 1000 bulan. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Kalau Bapak dan Ibu bertanya, kenapa berkaitan keutamaan 1000 bulan ini menggunakan lapad alfi syahrin, 1000? Karena lapad alfun ini, kalimat 1000 ini bukan hanya sebagai ukuran yang pasti, bisa juga tambah ataupun kurang. Karena dalam lapad alfun ini merupakan kebiasaan orang-orang Quraisy. Kalimat alfun ini, 1000 ini adalah kalimat istilah kalau dalam mata uang ataupun adalah kedudukan yang paling tinggi. Kamu ingin berapa? Alfun, 1000. Kalau 1000 itu nilainya sangat istimewa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Menginginkan orang-orang law yu'ammaru, seandainya mereka diberikan umur sanatin, 1000 tahun. Jadi lapad alfun ini selalu disampaikan. Tidak 2000, tidak 1 miliar, ataupun tidak 1 triliun dan lain-lain. Kenapa dengan menggunakan alfu syahrin? Karena kalimat alfun ini kebiasaan orang-orang Quraisy ketika menyampaikan sebuah nominal ataupun angka, maka kalimat yang terucap adalah lapad alfun. Jadi tidak batasan yang pasti, apakah ini mesti 1000 bulan ataupun 1001, 1002. Alfu syahrin hanya sebuah ungkapan kalimat yang disampaikan sebagai bentuk ungkapan yang paling tinggi. Aulima ruya annau zakara rajulan min Bani Israil, disampaikan ada seorang laki-laki dari Bani Israil, ismuhu Syamsun, namanya Samsun, ataupun lebih kenal dengan Samson ya. Makanya suka dijadikan film karena Samson ini sebuah mungkin bentuk orang yang memiliki kekuatan luar biasa. Dan juga ada sampai dalam riwayat Samson ini dia senjatanya menggunakan tulang, tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan ketika dia sedang berperang. Makanya dijadikan sebuah contoh Samson ini, dan riwayatnya pun sama. Ada seseorang dari Bani Israil, ismu Samsun ataupun Samson labisa silah, dia menggunakan senjatanya fisabilillah alfa syahrin. Fata'ajjabal mu'minun, maka orang-orang mukmin merasa kaget, memiliki keinginan seperti Samson, memiliki kekuatan yang hebat dan ibadah pun yang hebat. Wa takassarat ilayya amalum, sementara usia umat Nabi itu hanyalah dalam usia yang pondok, usia yang pendek. Jarang sampai 83 tahun. Kebanyakan mungkin kurang dari 83 tahun. Sementara ketika kita beribadah pun tidak langsung begitu lahir kita beribadah. Kita ibadah itu ketika usia kita sudah balik ataupun mungkin menjelang usia tua, baru kita ingat kepada Allah. Sementara Samson ini 1000 bulan dia dipergunakan oleh dalam beribadah. Maka diturunkanlah ayat ini. Wa'utu lailatan, maka diberikanlah kepada umat Nabi sebuah malam, hiya khairun min muddati zalikal ghazi, yang mana malam tersebut sebanding dengan Samson, yaitu ketika beribadah satu malam bisa seperti 1000 bulan. Maka kesimpulan daripada ayat yang ketiga ini,
Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Anna hadhihi lailata a'zamu qadran wa aksaru ajron. Malam ini malam yang begitu tinggi kedudukannya, wa aksaru ajron, malam yang begitu banyak pahala yang Allah berikan. Li anna lailatan yastufi anurul huda, karena malam tersebut malam yang penuh petunjuk, karena malam tersebut diturunkannya Al-Quran sebagai hudal linnas. Maka fahaqqa alal muslim, wajib bagi orang muslim, wajib bagi kita, ayyattakhidhu hadhil lailata idan laum, menjadikan malam Lailatul Qadar sebagai malam id, malam untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama yuridullahu taala fi tilka lailah minal manafi wal arzaq wa anwa'il khair wal barakah. Karena malam tersebut Allah turunkan manafi, aneka macam kemanfaatan, wal arzak, rizki, wa anwa'il khair, dan bentuk-bentuk kebaikan dan keberkahan. Itu yang pertama. Yang kedua, Lailatul Qadar ini menjadi malam yang istimewa. Allah jelaskan dalam ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Karena dalam Lailatul Qadar ini Allah turunkan malaikat. Berapa banyak malaikat yang Allah turunkan dalam Lailatul Qadar ini? La ya'lamu kasratahum illallah. Tidak ada yang mengetahui jumlah banyaknya malaikat kecuali Allah. Yang pasti malaikat yang diturunkan qalu yanzuluna fauzan. Dalam tafsirnya dijelaskan yanzuluna, turun malaikat faujan berbondong-bondong. Famin nazilin wa min soidin ka ahlil haji fa innahum ala kasratim yadkhulunal ka'bah wa mawadin nusuk bi asriim. Artinya dalam terjemahnya, Allah turunkan malaikat yang banyak sehingga bumi terasa sempit karena begitu banyak malaikat yang turun. Waruh dan juga arruh. Ruh ini dalam tafsirnya dijelaskan wahia Jibrilu. Ruh ini adalah malaikat Jibril. Seperti dalam kebanyakan terjemah yang saya baca pun sama. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, yaitu malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril ini lafadznya dipisahkan dalam malaikat? Tanazzalul malaikat, turunlah malaikat. Waruh dan malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril ini sudah tentu adalah kelompok malaikat. Ini pun menggambarkan selain para malaikat turun untuk beribadah dan beristighfar, mendoakan kepada orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, karena malaikat Jibril memiliki ataupun mendapatkan tugas khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disampaikan lafaz ruh ini. Tanazzalul malaikatu waruh, turunlah para malaikat waruh dan malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini disampaikan secara khusus, tidak langsung turun malaikat. Jibril sudah pasti, Mikail sudah pasti. Kenapa arruh malaikat Jibril ini Allah sampaikan dengan lafaz yang terpisah? Karena malaikat Jibril ketika turun memiliki misi yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menurunkan Al-Qur'an. Biizni rabbihim min kulli amr, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, min kulli amrin, mengatur setiap urusan. Artinya segala sesuatu yang terjadi ini sudah ditentukan.
Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, apakah Lailatul Qadar ini khusus di zaman baginda Rasul? Apakah Lailatul Qadar ini terus sampai hari kiamat? Ini yang akan menjadi bahasan kita selanjutnya. Pertanyaannya, apakah Lailatul Qadar ini hanya ketika baginda Rasul masih ada? Ataukah Lailatul Qadar ini ila yaumil qiyamah? Ini dalam beberapa tafsir dijelaskan bahwasanya wa qala Malikun wa Sauri wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr inna tantakilu fil ashril awakhir min Ramadan wa qila bal tankilu fi Ramadana kulli wa qila inna fi lailatin muayyanatin la tantakilu anha abadan fi jami sinin. Pendapat yang pertama, ada yang berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar ini sudah tidak ada. Karena Lailatul Qadar ini hanya ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi. Sementara Al-Quran sudah selesai diturunkannya. Ruwiya an Abdillah bin Hunais, diriwayatkan oleh Abdillah, ketika ada orang-orang yang berpendapat za'amu anna Lailatul Qadri rufi'at, bahwasanya Lailatul sudah dihilangkan, sudah tidak ada lagi, maka disampaikan dari sahabat Abdillah bin Hunais, qala kadzaba man qala zalik. Bohong orang yang memiliki pendapat bahwasanya Lailatul Qadar sudah tidak ada. Oleh karena itu, maka Lailatul Qadar itu sampai sekarang dan sampai hari kiamat itu tiap malam, setiap tahun ada Lailatul Qadar. Lalu kapan Lailatul Qadar ini? Para ulama berbeda pendapat. Dari sekian pendapat, bahwasanya disampaikan oleh Imam Ahmad, Imam Ishaq, Abu Thawr, anna tantakilu fil ashril awair, Lailatul Qadar berpindah-pindah, tidak menetap tiap tahun, tapi yang ada pada ushril awair, 10 akhir daripada Ramadan. Jadi tiap tahun ini Lailatul Qadar ini berpindah-pindah, mungkin 21, mungkin 23, 25, 27 dan 29. Itu pendapat Imam Malik, Imam Sauri, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Abu Thawr. Dan juga ada yang berpendapat wakila anbal tantakilu fi Ramadan kulih. Lailatul Qadar ini berpindah-pindah dalam setiap bulan Ramadan. Mungkin tanggal 1, mungkin tanggal 2, mungkin tanggal 3 dan tanggal-tanggal ini. Yang penting pada bulan Ramadan selalu tiap tahun berpindah dan berpindah. Hiya bi lailatin minas sanah. Wa huwa qaulu Ibnu Mas'ud wa Ibnu Hanifah wa Saibai. Dan berkaitan dengan Lailatul Qadar ini yang disampaikan oleh oleh Syekh Abdul Hasan As-Sadili. Beliau dalam tafsirnya, dalam keterangannya dijelaskan, Lailatul Qadar ini berdasarkan pada permulaan puasanya. Bagaimana penghitungannya? Fa in kana awwalu yaumal ahad awil arbi'a fa hiya lailatu tis'u wa ishrina. Apabila permulaan puasanya adalah hari Ahad,
ataupun hari Rabu, maka Lailatul Qadar Lailatul Tis'i wa Ishrina, tanggal 29. Au yaumil Isnin, atau kalaulah hari Senin awal puasanya, faya Lailatul Ihda wa Ishrin, Lailatul Qadar tanggal 21. Au yaumas Tsulasa wal Jumu'ah, atau ketika hari Selasa dan hari Jumat awal puasa, faya Lailatul Sab'i wa Ishrin, maka Lailatul Qadar tanggal 27. Au yaumil Khamis, atau ketika puasanya hari Kamis, faya Lailatul Khamsu wa Ishrin, Lailatul Qadarnya malam 25. Au yaumis Sabti, atau awal puasanya hari Sabtu, faya Lailatul Salasi wa Ishrin, maka Lailatul Qadarnya adalah malam 23. Wa mundu ma balatus sinarijal, ketika saya mulai usia balik, seorang laki-laki dewasa, mapatat nih Lailatul Qadar, tidak pernah terlewatkan Lailatul Qadar bihadhil qaidatil madhkurah, dengan kaidah yang barusan disampaikan. Lalu berkaitan dengan ciri apakah ini Lailatul Qadar ataupun tidak, dalam tafsir dijelaskan ciri malam Lailatul Qadar: min akilatun nabhil kilab, tidak menggonggongnya, mohon maaf, anjing. Wanahyakul imar, tidak bersuaranya himar. Himar ini sejenis hewan yang memiliki suara yang mohon maaf tidak baik. Wa udzubatil ma'il mil'i, menjadi tawar air yang asalnya asin. Jadi kalau kita mungkin sedang di pantai, dirasa air laut tidaklah asin, itu adalah malam Lailatul Qadar. Wa ru'yatu kulli makhlukin sajidan, kita melihat makhluk Allah seperti sedang bersujud. Wa sima'u kulli syai'in yadhkurullah, setiap makhluk berzikir kepada Allah. Wa qaunu lailatun bilujjatin mudiatun musyrikatun, malam Lailatul Qadar itu malam yang bersinar tapi cahayanya tidak panas dan juga tidak dingin. Wa tulu'u syamsi yauma'a sofian nakiyatan, dan ketika terbit matahari pada siang harinya, sofian nakiyatan laisat min baina qarnai syaitan qayyim. Maka ketika paginya itu cahaya matahari warnanya putih dan juga tidak panas seperti biasa aja. Itu diantara tafsir ataupun ciri-ciri bahwasanya malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Kama warada fi hadis Aisyah, bagaimana menghadapi Lailatul Qadar ini? Wa yuksiru minal istighfar, perbanyaklah istighfar. Wa tasbih, perbanyaklah tasbih. Wa tahmid, perbanyaklah tahmid. Wa tahlil, perbanyaklah bacaan tahlil. Wa anwa'iz zikri, perbanyaklah aneka macam zikir kepada Allah. Wassalati ala nabi, perbanyaklah salawat kepada Nabi. Wa yad'u bima habali nafsi wali ahbabi, perbanyaklah berdoa yang dia inginkan untuk dirinya, wali ahbabi, dan orang-orang yang disayanginya, ahyaan wa amwatan, baik dalam keadaan masih hidup ataupun sudah tiada. Wa yatasaddaqu bima taisaralah, bersedekahlah dengan sesuatu hal yang dipunyainya. Wa yahfadzu jawariyahu anil ma'asi, jagalah anggota badannya dari perbuatan maksiat. Wa yakfi fi qiyami'a sholatul isya'i wa subhi jama'atan, cukup orang tersebut mendapatkan Lailatul Qadar sholatul isya wa subhi jama'atan, sholat isya dan subuh berjamaah. Artinya kalau urusan amal itu tergantung pekerjaan. Tapi tentunya ini menggambarkan andai saja kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, semestinya ketika bulan Ramadan kita tidak melalaikan berjamaah isya dan subuh berjamaah. Cukup isya subuh berjamaah, itu orang yang ketika isyanya tarawih berjamaah, ketika subuhnya berjamaah, dia pun sudah mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar.
Jamaatul kiram yang rahmati Allah, terakhir dalam ayat ini dijelaskan keutamaan Lailatul Qadar yang ketiga adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Apa yang dimaksud dengan salamun? Salamun hiya salamatun wa khairun kulluha. Malam Lailatul Qadar dari mulai awal sampai terbit fajar adalah malam keselamatan. Apa yang maksud malam keselamatan? La syarrun fiha, tidak ada kejelekannya. Bahkan syaitan pun tidak bisa berbuat tidak baik pada malam tersebut. Makanya disampaikan salamun hiya. Salamun keselamatan hiya Lailatul Qadar ini hatta matla'il fajr, sehingga sampai terbitlah fajar. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, sekedar mengingatkan saja yang sering diwasiatkan oleh para ulama. Yang pertama, bahwasanya man amila li akhiratihi kafallahu amradinihi wa dunyah. Barang siapa beramal untuk akhiratnya, maka Allah cukupkan urusan agama dan dunianya. Man ahsana sariratahu ahsanallahu alani. Orang yang senantiasa memperbaiki hatinya, mempercantik hatinya, maka zahirnya pun akan berbuat kebaikan. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainas. Orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, maka aslahallah, Allah akan perbaiki hubungan dirinya dengan sesama manusia. Mudah-mudahan berkaitan surah Al-Qadar ini yang disampaikan ada manfaatnya, khusus untuk saya yang menyampaikan dan juga kepada hadirin. Di akhir sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan kita seluruh jamaah beserta keluarga besar Allah berikan kesehatan, Allah berikan usia yang panjang disertai taufik hidayah, bisa sama-sama meningkatkan amal ibadah. Yang kedua, segala hajat-hajat kita, baik berkaitan dengan urusan dunia, ada keinginan kita untuk melanjutkan pembangunan masjid ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Tujuan kita berkaitan dengan urusan dunia, kita memiliki kasab, memiliki usaha, memiliki keinginan, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Dan juga berkaitan dengan akhirat, senantiasa kita berdoa kapanpun ajal menjemput kita, Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Dan juga kita berdoa untuk zuriyah kita, turunan kita, putra putri kita, cucu kita. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka hamba-hamba Allah yang solih dan solihah. Yang sedang menuntut ilmu di sekolah, di pesantren, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Yang sedang mencari pekerjaan, Allah mudahkan pekerjaannya. Yang sudah bekerja, Allah berikan keberkahan dalam pekerjaannya. Barangkali ada saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kita yang saat ini dalam keadaan sakit, kita mohonkan kepada Allah, Allah berikan kesehatan, Allah ambil penyakitnya, Allah berikan kesehatan seperti sedia kala. Hal-hal yang lain yang tidak saya sampaikan, Allah Maha mengetahui. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan sebab wasilah Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah mudahkan urusan kita. Ala hadhihi niyatil mazkura bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.